Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan judul foto kimia, di mana saya akan menjelaskan 3 subbab, di mana yang pertama adanya pendahuluan, pengertian, dan the start hukum Einstein. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yana Lendarwati, NIM 19035059, Prodi Pendidikan Kimia B. Baiklah, dalam mata kuliah Kimia Fisika 2 ini, saya diberi judul dengan foto kimia akan menjelaskan 3 subbab. Nah, jadi apa yang harus kita pelajari? Yang kita pelajari dalam materi saya saat ini itu ada 3, di mana pendahuluan, pengertian, dan juga the start hukum Einstein. Pendahuluan sendiri, di sini saya tampakkan judul besarnya, artinya di sini ada menjelaskan konsep-konsep berikut ini, di mana 1, reaksi fotokimia serta dapat membedakannya dengan reaksi kimia biasa. Kedua, hukum-hukum fotokimia dan menerapkannya dalam proses reaksi fotokimia. Dan yang kedua, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian atau makna dari fotokimia itu sendiri, di mana dalam pengertian atau makna itu sendiri saya akan menggali tentang pengertiannya, kemudian ada juga prinsipnya dan juga contoh-contohnya. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang the start hukum Einstein, di mana di dalamnya tersebut saya juga akan menjelaskan konsepnya bagaimana, maknanya bagaimana, dan asal-usul the start hukum Einstein itu bagaimana. Selanjutnya, gimana pendahuluan? Dalam bab ini atau bab ini yang akan saya bahas ini, membahas tentang reaksi fotokimia, hukum fotokimia, fluoresensi, dan fosforesensi, proses antarmolekuler, reaksi kimia dan hasil kuantum, luminesensi kimia dan luminesensi termal, serta fotosintesa. Setelah mempelajari itu semua, maka dapat diterapkan bahwa mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep berikut di bawah ini. Yang pertama, reaksi fotokimia serta dapat membedakannya dengan reaksi kimia biasa. Yang kedua, hukum-hukum fotokimia dan menerapkannya dalam proses reaksi fotokimia. Yang ketiga, proses intramolekuler yang terjadi akibat molekul menyerap sejumlah foton. Yang keempat, proses fluoresensi dan fosforesensi dalam reaksi fotokimia. Yang kelima, terjadinya proses antarmolekuler. Yang keenam, terjadinya reaksi kimia antarmolekuler tereksitasi dengan reaksi dan menghitung hasil kuantumnya. Yang terakhir, beberapa proses fotokimia yang terjadi seperti adanya proses luminesensi kimia, luminesensi termal, dan fotosintesa. Namun, pada pembahasan kali ini, saya hanya akan membahas adanya 2, yaitu reaksi fotokimia serta dapat membedakannya, dan juga hukum-hukum fotokimianya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu di mana pengertian fotokimia ataupun apa makna fotokimia itu sendiri. Yang artinya makna, makanya adanya prinsip-prinsipnya, maka ada contoh-contohnya, seperti itu yang akan saya jabarkan nantinya. Yang pertama, fotokimia. Fotokimia adalah cabang kimia yang berkaitan dengan efek kimiawi cahaya. Umumnya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan reaksi kimia yang disebabkan oleh penyerapan ultraviolet atau panjang gelombang dari 100 sampai 400 nm atau nanometer. Kemudian cahaya tampak 400 sampai 750 nm atau radiasi inframerah 750 sampai 2500 nm. Kemudian fotokimia itu juga dapat kita artikan adalah ilmu yang mempelajari reaksi-reaksi kimia yang diinduksi oleh sinar secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian fotokimia merupakan perubahan kimia yang disebabkan oleh cahaya dan terjadi apabila diabsorpsi oleh sistemnya. Selanjutnya, fotokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari interaksi antar
atom, molekul kecil, cahaya, atau radiasi elektromagnetik. Fotokimia juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari reaksi-reaksi kimia yang diinduksi oleh sinar secara langsung maupun tidak langsung. Reaksi fotokimia adalah reaksi kimia yang disebabkan oleh cahaya atau radiasi ultraviolet foton yang masuk diserap oleh molekul tereksitasi atau molekul radiasi radikal bebas yang selanjutnya bereaksi lagi. Kemudian sinar UV adalah istilah umum digunakan untuk radiasi elektromagnetik dari spektrum cahaya antar sinar X dan cahaya tampak. Kemudian menurut Behler, sinar ultraviolet itu terbagi menjadi 3. Bagian panjangnya bisa kita lihat dan bisa saya bacakan, di mana ketiga itu, yang pertama dibedakannya ada pendek, menengah, dan juga panjang. Nah, yang pertama yaitu panjang gelombang pendek, di mana short wave, yaitu sinar ultraviolet yang mempunyai spektrum panjang gelombang antara 180 sampai 280 nanometer dengan puncak 254 nm. Daerah spektrum ini disebut sinar UV 254 nm atau UVC5 yang mempunyai efek mikrobial sangat tinggi dan berbahaya bagi mata dan kulit. Selanjutnya, panjang gelombang menengah atau medium wave, di mana mempunyai spektrum panjang gelombang antara 280 sampai 320 nm dengan puncak 312 nm atau UVB. Karakteristiknya adalah mempunyai efek eritema atau pelepuhan. Yang terakhir yaitu panjang gelombang panjang atau long wave, yaitu mempunyai spektrum panjang gelombang antara 320 sampai 380 nm. Daerah ini disebut sinar UV 365 nm atau UVA dan merupakan sebagian besar dari radiasi ultraviolet. Kemudian kita membahas tentang bagaimana prinsip fotokimia itu sendiri. Nah, prinsip fotokimia itu sendiri cahaya yang memberikan energi aktivasi. Secara sederhana, cahaya adalah salah satu mekanisme untuk menyediakan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk banyak reaksi. Jika sinar laser digunakan dan dimungkinkan untuk menggairahkan molekul secara selektif sehingga menghasilkan keadaan elektronik dan getaran yang diinginkan. Demikian pula, emisi dari negara bagian tertentu dapat dipantau secara selektif, memberikan ukuran populasi negara bagian tersebut. Jika sistem kimia berada pada tekanan rendah, ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengamati distribusi energi dari produk reaksi kimia sebelum perbedaan energi dihilangkan dan dirata-ratakan oleh tumbukan berulang. Kemudian, di sini terdapat contoh dari fotokimia itu sendiri, di mana yang pertama ada fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses di mana tumbuhnya mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan energi matahari. Selanjutnya, pembentukan vitamin D oleh manusia karena paparan sinar matahari. Artinya, pembentukan vitamin D ini menggunakan bantuan vitamin D, begitu. Selanjutnya ada bioluminesensis, atau misalnya seperti pada kunang-kunang, enzim di perut mengkatalisasi reaksi yang menghasilkan cahaya-cahaya. Kemudian yang keempat ada polimerisasi, dimulai dari fotoinisiator yang terurai saat menyerap cahaya untuk menghasilkan radikal bebas untuk polimerisasi radikal. Yang kelima, fotodegradasi. Banyak zat, misalnya polivinil klorida, botol obat seringkali juga digunakan dan dibuat dengan kaca yang digelapkan untuk mencegah obat dari fotodegradasi. Dan yang terakhir, itu terapi fotodinamik. Ada pula contoh-contoh yang lain untuk fotokimia ini, di mana contohnya tersebut adanya pembentukan vitamin D yang seperti tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada juga pembentukan lapisan ozon.
Baiklah, selanjutnya fotokimia didefinisikan sebagai reaksi kimia yang terjadi akibat adanya eksitasi elektron dari molekul. Eksitasi elektron tersebut terbentuk setelah mengabsorpsi radiasi cahaya yang sesuai seperti cahaya tampak mendekati daerah ultraviolet pada spektrum elektromagnetik. Fotokimia ini merupakan reaksi yang sering terjadi di alam dan sinar matahari sebagai sumber energi untuk eksitasi elektron. Senyawa-senyawa gas sederhana seperti metana, amonia, karbon dioksida dapat bereaksi melalui fotokimia. Studi mengenai fotokimia mengalami perkembangan pesat dikarenakan aplikasi pada kehidupan manusia. Fotobiologi dikenal juga sebagai reaksi fotokimia dalam makhluk hidup, seperti fotosintesis, fototaksis, fotoperiodik, dan pengaruh mutagenik oleh cahaya. Pada intinya, fotokimia ini di mana dia menggunakan sinar matahari. Dan pada bidang biologi pun itu menggunakan fotokimia, di mana sepertinya contoh yang seperti saya sebutkan tadi, di mana berhubungan dengan makhluk hidup, begitu. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan satu persatu bagaimana maknanya, bagaimana sebenarnya itu kan tentang contoh-contoh yang sudah saya sebutkan untuk fotokimia tadi. Di pertama yaitu ada contoh yang sudah saya sebutkan yaitu fotosintesis. Oke, pengertiannya sendiri yaitu fotosintesis adalah proses pembuatan molekul makanan berenergi tinggi dari komponen yang lebih sederhana yang dilakukan oleh tumbuhan autotrof atau tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri. Kemudian fotosintesis ini berasal dari kata foton yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penyusun. Nah, jadi fotosintesis juga diartikan dengan proses biokimiawi yang dilakukan dan tumbuh untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya. Baiklah, selanjutnya fotosintesis itu juga ada ininya teman-teman, ada fungsinya. Fungsi utamanya adalah untuk memproduksi glukosa sebagai sumber energi utama bagi tumbuhan. Dengan adanya glukosa ini akan terbentuk sumber energi, lemak, dan protein pula. Zat-zat ini akan menjadi sumber makanan nantinya. Dan oleh karena itu proses fotosintesis ini sangat penting dalam kehidupan gitu. Ketika tidak ada lagi proses fotosintesisnya, maka semua tata kehidupan ini dia akan tidak normal lagi seperti itu. Tidak berjalan semestinya. Kemudian proses fotosintesis ini dapat membersihkan udara. Udara dibersihkan dengan diserapnya karbon dioksida dan dihasilkannya oksigen. Kemudian selanjutnya ada fotoperiodik, di mana fotoperiodik ini merupakan rasio relatif antara panjang waktu penyinaran dan dari matahari pada siang dengan malam hari. Fotoperiodisme ini ialah tanggapan perkembangan tumbuhan terhadap fotoperiodi. Pengaruh respon tersebut dapat pada tumbuhan vegetatif dan reproduktif. Pertumbuhan vegetatif yang dipengaruhi oleh fotoperiodik ialah pembentukan bulb dan umbi, pembentukan cabang, pembentukan rambut, kembang akar, dormansi biji, dan kematian. Pertumbuhan reproduktif tanaman yang dipengaruhi oleh fotoperiode ialah pembentukan buah dan bunga dan juga biji ya teman-teman. Jadi selanjutnya itu ada pengaruh mutagenik oleh cahaya. Mutagenik, itu terdiri dari mutasi. Yang mana mutasi sendiri adalah teknik yang tepat untuk merakit keragaman baru pada tanaman yang berbiak secara vegetatif serta stek pucuk karena sel-selnya sedang aktif membelah. Mutasi dapat diinduksi secara muatan dengan mutagen fisik melalui radiasi sinar gamma. Menurut Suprasanna 2013, mutasi induksi dengan radiasi sinar gamma pada tanaman berbiak vegetatif dapat diterapkan pada tanaman mint, tanaman berkayu, tanaman berumbi, maupun tanaman hias.
Kemudian selanjutnya pembentukan lapisan ozon seperti yang sudah saya sebutkan. Tadi contoh lain dari fotokimia itu adanya lapisan ozon atau pembentukan lapisan ozon ya teman-teman. Jadi jika contoh sebelumnya itu membahas tentang lebih erat kepada kehidupan makhluk hidup, ini dengan berhubungan dengan lapisan-lapisan ozon gitu. Di mana pembentukan lapisan ozon dalam smoke fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama nih, pencemar primer dan juga sekunder. Yang primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Nah, yang kedua yaitu sekunder, yang mana substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Selanjutnya, pembentukan vitamin D. Vitamin D itu nggak asing lagi bagi kita ya teman-teman. Jadi vitamin D itu pasti berhubungan dengan sinar matahari. Seperti kata umum yang pertama dari foto, maka foto kimia itu juga berhubungan dengan sinar matahari. Mengapa dari tadi tidak lepas dari namanya sinar matahari. Nah baiklah, vitamin D sering dikenal dengan vitamin matahari karena vitamin D dapat dibentuk tubuh dengan bantuan sinar matahari. Bila tubuh mendapat cukup sinar matahari, maka konsumsi vitamin D melalui makanan tidak dibutuhkan karena dapat disintesis di tubuh. Vitamin D dapat dikatakan bukan vitamin, tapi suatu prohormon. Manusia mengandalkan fotokimia dalam pembentukan vitamin D, dan persepsi visual dihasilkan dari reaksi kimia di dropsin Levine pada 1995 pada kunang-kunang sebuah enzim abdomen mengkatalis reaksi yang dihasilkan bioluminensi yang juga merupakan reaksi fotokimia. Selanjutnya itu kita masuk kepada Stark hukum Einstein. Apa sih Stark hukum Einstein itu? Oke, kita lanjut. Stark hukum Einstein itu sendiri dinamai berdasarkan nama Johannes Stark dan Albert Einstein yang secara independen merumuskan hukum antara 1908 dan 1913. Koch dan Kemp berdasarkan buku tersebut pada tahun 1971. Itu juga dikenal sebagai hukum kesetaraan fotokimia antara hukum kesetaraan foto. Intinya nih dikatakan bahwa setiap kuantum cahaya yang diserap oleh suatu molekul akan menyebabkan reaksi kimia primer atau fisik pada molekul itu. Dan meskipun itu pertama kali diusulkan untuk fisika dan kimia di organik dunia material, ia memiliki potensi besar di bidang biologi sebagaimana diuraikan di sini pada perspektif informasi. Selanjutnya, jika ini lebih berhubungan, sangat berhubungan dengan asal-usulnya atau sejarahnya di kedua ini, kita membahas lagi di mana Stark hukum Einstein mengenai ekuivalensi fotokimia dalam maknanya, menyederhanakan pernyataan mekanika kuantum dari hukum Groth-Draper dengan Stark hukum Einstein 1905 adalah contoh lain penyebab kejatuhan fisik klasik. Hukum ini menyatakan bahwa masing-masing molekul yang terlihat dalam reaksi fotokimia menyerap satu kuantum cahaya yang kemudian memulai reaksi yang artinya satu molekul menyerap keseluruhan kuantum. Energi dari sorotan cahaya ini tidak menyebar secara kontinu melewati sejumlah molekul. Baiklah, mungkin itu presentasi dari makalah saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman.
Dan saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bersedia hadir dalam presentasi saya hari ini. Dan saya mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan presentasi saya, menyampaikan isi makalah saya ini terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam materinya, karena saya hanyalah manusia biasa. Selanjutnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.